Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah merenungkan kilas balik kematian Kristus. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 88 ayat 1 tambah ayatnya yang keempat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang banyak menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada saat ini kami dengan segenap jemaat-Mu berdiri menundukkan kepala di bawah salib-Mu, mengingat kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mati di kayu salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di salib Golgata untuk keselamatan kami. Karena itu dengan menyesal dan malu, kami menundukkan kepala dan merenungkan segala dosa yang mengakibatkan kematian-Mu.
kasihani dan ampunilah dosa kami, ya Yesus Kristus Putra Allah. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Rom pasal 6 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ukirkanlah ke dalam hati dan sanubarimu betapa Ia mengasihi engkau. Kasih-Nya diperlihatkan melalui jalan salib. Dengarlah suaranya yang berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah meninggalkan Allah. Ia telah ditinggalkan manusia. Ia juga telah ditinggalkan murid-muridnya. Dan lihatlah, matahari juga seakan enggan menyinari dia. Ikutilah dengan sepenuh hatimu kilas balik kematian Kristus, agar penebusannya terukir dalam di lubuk hatimu. Kita bernyanyi. Yesus ditangkap dan Petrus menyangkal. Ayam berkokok di remang subuh, maka Petrus sadar dan menangis. Itulah watak manusia dan pola dunia. Bukan hanya sekali atau 3 kali, tetapi berulang dan berulang lagi tak terhitung jumlahnya. Orang banyak telah melupakan kisah kasih yang diperbuat oleh Yesus. Faksi Kayafas merekayasa fitnah berdasar dusta dan iri hati. Dan sementara pusat kekuasaan Herodes menabur hujat, lihatlah betapa teganya Pontius Pilatus mencuci tangannya di hadapan orang banyak karena takut kehilangan kedudukannya. Latus, Latus, alangkah teganya engkau berbuat demikian. Sampai-sampai pesan istri sendiri tidak dihiraukannya. Sebab ternyata ia lebih takut kepada orang banyak yang berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Claudia Procula, istri Pontius Pilatus, dengan wanti-wanti sudah berpesan, jangan hukum orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Namun pesan itu tidak diacuhkannya, malah ia berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri, hukumlah dia. Latus, Latus,
Apa kesalahan Tuhanku kepadamu sehingga engkau tidak berani mengatakan yang benar? Apakah karena Ia mengajarkan cinta kasih? Apakah karena Ia membawa kebenaran? Kenapa engkau tidak berani mengatakan kebenaran, tetapi justru engkau tega mencuci tangan dan menggiringnya untuk dipukul? Maka seluruh orang banyak pun serentak menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 401. Gabbata artinya bangunan yang terbuat dari batu. Itulah nama kediaman sekaligus tahta pengadilan Pontius Pilatus. Kesanalah Yesus dibawa, dan di halaman rumah inilah Yesus diadili dan divonis mati. Sementara Pontius Pilatus mencuci tangan untuk melepaskan tanggung jawabnya, maka teriakan orang banyak pun semakin menggelegar mengatakan, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Hai Gabbata, rumah dan bangunan apakah gerangan dirimu? Di manakah kegagahan dan kekokohanmu, sehingga engkau tega membiarkan penghuni dan para tamu yang memasukimu membunuh keadilan dan kebenaran? Apakah engkau tidak rela menanggung ludah para serdadu itu, sehingga engkau melampiaskannya kepada Tuhanku? Hai Gabbata, apakah engkau tidak melihat orang banyak yang membuang ludahnya ke wajah Tuhanku itu? Wajah yang lemah lembut, wajah yang welas asih, tetapi sekarang lihatlah, wajah yang senantiasa memancarkan sinar cinta kasih itu, juga ketika membasuh kaki para muridnya, sekarang penuh dengan darah dan ludah. Jauhlah dari kami rumah dan harta milik seperti Gabbata. Biarlah kami senantiasa hidup sederhana, tetapi rumah dan tetamu kami senantiasa memelihara kebenaran Yesus Kristus. Kita bernyanyi 318.
Golgata dalam bahasa Ibrani, Gulgulet dalam bahasa Aram, disebut Golgata yang artinya bukit tengkorak. Kesanalah Yesus dibawa. Itulah bukit tempat Yesus disalibkan. Lihatlah, salib Tuhanku sudah ditegakkan, dan serdadu sudah memegang martil dan paku yang besar. Hai serdadu, mengapa engkau tega memegang martil dan paku yang besar itu? Apakah tanganmu tidak gemetar memegang martil dan paku yang sangat besar itu? Apakah engkau tega memaku tangan yang senantiasa memberkati itu? Oh Golgata, Golgata, mengapa engkau mau menjadi bukit tengkorak? Legenda memang berkisah di sanalah mayat Adam terkubur. Haruskah engkau pula yang menyembunyikan Adam yang kedua? Golgata, sebuah bukit gundul kering kerontang berbaur udara panas yang berbau busuk. Betapa banyaknya mayat yang telah engkau telan. Namun lihatlah, ketika salib Kristus dihujamkan ke kulit Golgata, maka Golgata pun bergetar, tidak kuat menahan tubuh Yesus. Bahkan akan memuntahkan kembali seluruh mayat yang telah dilahapnya. Kini Golgata harus berubah menjadi bukit yang hijau dan mekar. Golgata harus mencelikkan mata, membaca dan memahami yang tertulis pada salib Yesus. Yesus Nazarenus Rex Iudarium, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Bukit-bukit yang kering akan cinta kasih, yang sudah pelontos karena ketamakan dan yang haus akan kekuasaan, harus memuntahkan kembali semua yang pernah dihisapnya. Karena kematian Kristus telah mematahkan belenggu dan sendi-sendi kekuatan iblis Golgata. Maka semua bukit pun beroleh kebebasan supaya menjadi hijau dan mekar. Lihatlah, bukit Golgata masa kini telah berubah menjadi gereja Kristus, tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Kita bernyanyi 33. Darah mengucur deras dari kepala bermahkota duri. Ya Tuhan, dengan apakah aku harus menghapus darah yang mengalir di kepala dan wajah-Mu?
Kalaupun semua sapu tangan dikumpul untuk menghapus darah itu, tentulah tidak cukup. Hanya dengan pertobatanku, ya Tuhan, darah itu akan terhapus. Ya, dengan pertobatanku. Lihatlah, kaki yang tak henti-hentinya berjalan untuk mengajar dan menjumpai umatnya, kini terpaku, sakit dan teramat sakit bagai disayat-sayat sembilu. Tangan yang biasa memberkati, tangan yang senantiasa merangkul dan melindungi anak-anak itu, dan tangan yang memberi makan orang banyak itu, kini telah terpasung tak berdaya. Lihatlah, tombak serdadu yang tajam dan berkilauan terhujam ke lambung Yesus, maka air dan darah mengucur deras. Oh serdadu, betapa teganya engkau menghujam lambung guru agung itu dengan tombakmu yang tajam. Padahal dia pikul salib karena aku dan engkau. Harusnya aku dan engkaulah yang menanggung hujaman tombak itu. Sinar matanya sudah semakin redup dan kerongkongannya kering sudah. Cermatilah bibirnya yang bergetar mengatakan, aku haus. Dia sang air kehidupan yang memberi minum setiap hari dan senantiasa membimbing ke air yang tenang. Kini haus dan lemah lesu, supaya oleh dahaganya kita beroleh kelegaan dan kesembuhan. Sesungguhnya kami berdosa dan tidak layak di hadapan-Mu. Ampunilah kami dan jangan pernah berhenti memberi air kehidupan bagi kami. Kita bernyanyi. Yesus sudah semakin lemah. Kira-kira pukul 3 sore dipaksakannya menengadah ke langit dan berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhanku terasing seorang diri di kayu salib. Dunia menolak dia. Kemanakah gerangan murid-murid yang selalu bersama-sama dengan dia? Di mana Petrus? Di mana Yohanes murid yang sangat dikasihinya? Di mana Yakobus? Petrus, Petrus, bukankah engkau pernah berkata bahwa engkau akan ikut kemanapun gurumu itu akan pergi? Di mana orang banyak yang menyambut dan mengeluhkanmu Tuhan ketika memasuki Yerusalem? Sekarang di mana engkau? Mengapa engkau tega meninggalkan guru agung itu seorang diri terpaku di salib? Kepalanya pun kembali tertunduk. Urat-urat di tubuhnya kini semakin merenggang nyawa, dan nafasnya tinggal satu-satu. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, dia berseru, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kepalanya terkulai pertanda bahwa dia sudah mati.
Ketika itu, bumi pun turut berduka, sehingga kegelapan menutupi jagat raya. Wahai matahari, apakah engkau tidak kuat menyinari Tuhanku itu, sehingga engkau pun ikut-ikutan menyembunyikan diri? Apakah sinarmu tidak sanggup menyinari sang sumber terang itu? Kalau ada dari antara manusia yang pintar dan ilmuwan mengatakan bahwa itu adalah gerhana matahari, ujilah melihat apakah tepat waktunya. Perut bumi bergoncang dan terjadilah gempa bumi, sehingga bukit-bukit batu terbelah dan kuburan pun terbuka. Tirai bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kepala serdadu yang menyaksikan peristiwa itu amat takut dan berkata, "Sungguh, dia ini adalah anak Allah." Sama seperti kesaksian kepala serdadu itu, demikian jugalah kesaksian kami. Sungguh, ia adalah anak Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kita manusia yang penuh dosa. Kita bernyanyi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kematian Tuhan Yesus di kayu salib mendatangkan keselamatan bagi kita umat manusia. Itulah satu bagian sejarah yang telah dilakukan oleh Allah untuk keselamatan manusia. Setiap kita mengenang peristiwa ini, baiklah itu mengingatkan kita untuk membaharui iman kita kepadanya. Sebab Dia adalah benar-benar anak Allah yang mati dan bangkit kembali, yang akan membawa orang yang percaya pada kehidupan yang kekal. Inilah yang menjadi kredo atau pengakuan iman percaya orang Kristen sepanjang zaman. Karena itu marilah kita merenungkan penderitaan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 368, Pada Kaki Salibmu.
Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom amanginang. Horas.